Oke, Bang Haposan, sebagai praktisi hukum melihat permasalahan yang sedang ramai ini, ada salah seorang YouTuber atau selebgram membantu orang yang terkena musibah nih, artinya disiram air keras, namanya Agus, dibantu dengan uang donasi sudah terkumpul 1,4 miliar. Tapi di tengah perjalanan diduga uang itu bukan digunakan untuk pengobatan, bukan untuk pribadi, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Nah, terus si yang sudah berupaya membuat donasi ini mempertanyakan, nah tapi justru sekarang dilaporkan oleh si Agus sendiri ini didampingi oleh kuasa hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa nih kasus ini? Oke, nah nama si korban penyiraman air keras namanya Agus. Nah, yang punya inisiasi untuk mencari dana atau donasi namanya Mbak Novi, ya. Nah, saya tidak punya kepentingan dan saya tidak kenal para pihak ini, tapi saya memberikan pendapat sebagai seorang profesional dari sudut yuridis, ya. Yang kita dengar atau katakanlah misalnya kita baca di sosmed dan seterusnya, si Bu Novi ini merasa terharu dan terpanggil rasa kemanusiaannya terhadap si korban bernama Agus yang disiram air keras itu menggunakan, ya mungkin karena kemampuan ekonominya, dengan untuk katakanlah kelas BPJS. Memang itu ya namanya BPJS, tentu prosesnya perobatan, kualitas fasilitas dan seterusnya itu ya kelas BPJS, gitu kan? Mungkin berdampak kepada, kalau lambat lama ya mungkin berdampak kepada risiko dari siram air keras itu. Nah, terpanggillah seorang manusia bernama Bu Novi dengan ikhlas, tidak mengharapkan apa, ya, hanya terpanggil secara kemanusiaan supaya si korban ini cepat tertolong. Nah, soal bagaimana dia mencari donasi terus dengan si Bu Novinya. Nah, tapi ternyata banyak orang yang membantu mengulurkan tangannya untuk menolong si korban melalui Bu Novi. Nah, saya tidak tahu berapa yang terkumpul. Yang jelas uang itu, ya, dari para donatur itu si Ibu Novi diteruskan pada keluarga si Agus atau si Agus dan keluarganya. Nah, kalau ada kan tujuan pengumpulan donasi melalui si Novi lantas disalurkan kepada si Agus kan untuk tujuan perobatan, ya, tujuan perobatan karena dia sebagai korban disiram air keras untuk tujuan pemulihan, pengembalian kondisi dan seterusnya dengan katanya biaya sendiri karena sudah terkumpul uang donasi. Nah, uang itu dikumpul dengan motif dan pertimbangan untuk perobatan Ciano. Soal totalnya berapa terserah, saya nggak ngerti. Ingat, ini soal peruntukan loh. Oke. Tapi kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk semestinya, aku bilang sini si Agus salah. Itu uang orang loh. Si Novi harus bertanggung jawab kepada para donatur. Nah, kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk itu atau digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah si Agusnya. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Gitu loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini
ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor si yang menolong. Ini barat melihara anak harimau kecil disayang, gede kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Gak pantas begitu kan. Apa lagi? Oke, artinya langkah Novi Pratiwi mempertanyakan apa tuh uang yang sudah dikumpulkan dari para donatur sudah tepat ya Bang ya, bukan justru dituduh mencemarkan nama baik si Agus, bukan ya Bang? Kan udah jelas. Aku yakin si Novi nggak kenal sama si Agus. Nggak kenal kan? Cuman karena terpanggil aja. Sehingga si Novi dengan inisiasi dia merangkul beberapa orang temannya itu siapalah yang punya uang, sehingga mereka terpanggil untuk menyumbang via si Novi. Novi kirim karena Agus. Uang sekian banyak, ternyata hasilnya seperti itu, ya patut dipertanyakan dong. Ya, nah, karena memang peruntukannya untuk pemulihan si Agus sebagai korban siaran air keras, berarti kan kelihatan dong hasilnya harusnya. Pulih dan seterusnya, cepat, fasilitas yang layak, orang uang banyak kok. Nah, kenapa sih Novi terpanggil itu? Terpanggil untuk membantu si Agus supaya tidak menggunakan BPJS begitu loh. Karena BPJS itu kita mesti akuin itu produk negara, pemerintah. Tentu iuran atau apanya kecil supaya merata untuk semua rakyat. Tentu namanya preminya kecil atau pembayarannya kecil atau setoran tiap bulannya yang rutin kecil, itu tuh fasilitas yang dia dapat setara dengan itu dong. Itu pun sudah subsidi negara kan. Soal fasilitas, proses penanganannya, kualitas dokter, BPJS. Nah, kalau uangnya si Agus banyak, kenapa harus BPJS? Rumah sakit swasta dong, dokter swasta dong. Ambil yang mahal yang berkualitas supaya cepat pulih. Nah, kan sudah disiapkan Bu Novi uangnya. Gitu loh. Kenapa lagi pakai BPJS? Nah, kalau itu dilakukan, ini para donatur ini bisa curiga ke Bu Novi nih. Berarti uang kami kau makan ya. Malah dia dilaporin nanti ke polisi. Penggelapan. Saranku duluan si Bu Novi bikin laporan polisi. Oh, bisa si Agus berarti bisa terkena pasal. Oh bisa, penggelapan bisa. Pasal apa Bang yang dikenakan? Ya. Kalau pidana penggelapan, Penggelapan. kan dikumpul uang untuk beli perawatan kantor ini. Ternyata kau pakai sendiri, foya-foya dengan keluargamu. Itu apa namanya? Karena kau dari awal kau bilang, apa? Tolong kumpul uang untuk siapa? Untuk saya itu apa? Mau foya-foya mau keluarga saya. Mana mungkin mereka mau kumpul uang? Tapi karena kau bilang, kita mau beli perawatan kantor ini supaya kantor mesti operasional. Ternyata kamu gunakan untuk tujuan lain. Apa namanya itu? Artinya ketika misalnya keluarga menikmati hasil itu, keluarga juga bisa kena juga ya Bang? Seperti itu. Tergantung. Keluarganya tahu nggak itu uang dari siapa? Kalau tahu misalnya Bang? Ya, salah dong menikmati. Kan bukan untuk itu peruntukan, bukan untuk dibagi-bagi. Meskipun ini pasti debatable nanti di penyidikan. Agus atau pengacaranya pasti ngomong, kan sudah dibantu kan? Ya udah jangan dicampurin lagi. Oh, nggak bisa begitu. Lihat itu tuh dari kasus Aceh itu. Masuk penjara kok itunya itu. Yang terima donasi itu. Disuruh beli untuk perlengkapan korban bencana alam, tenda, periuk, macam-macam. Tahu-tahu dikantonginya, masuk penjara kan? Berarti uang itu harus dipakai oleh Agus sendiri ya Bang, karena Iya dong, kan untuk perbuatan dia. Ini kan nggak ada hubungan keluarga, nggak ada misalnya sebagai family, nggak ada. Dia murni terpanggil mengumpul uang melalui teman-temannya untuk membantu si Agus memulihkan kesehatannya sebagai korban siraman air keras. Bang dipakai di luar untuk pengobatan, tapi Agus yang memakai gimana? Bisa nggak? Misalkan kebutuhan hidup atau apa? Itu nanti kita lihat prosesnya, tahapannya, ya. Tapi yang jelas uang itu dikirim untuk perobatan dia, gitu loh. Ya, sorry, bukan kita mau nulis siapa-siapa ya. Ya, semua juga orang butuh uang, ya. Tapi utamakan dulu tujuan peruntukan uang ini untuk pemulihan kesehatanmu. Tidak lagi pakai BPJS, supaya prosesnya cepat, penanganannya benar. Dokter yang menangani berkualitas.
karena pakai misalnya rumah sakit swasta yang bagus, uangnya cukup kok, aku dengar tadi itu, lebih dari cukup pun. Nah pertanyaan saya, berapa yang dipakai si Agus untuk BPJS itu? Berapa biayanya? 900.000. Yang terkumpul berapa? 1,5 M. Kan gila. Gitu loh. Berarti tergantung akadnya bang, tidak ada unsur pelanggaran ya terhadap Novi sendiri mengangkat terkait apa yang dilakukan. Si Novi dosa apa? Berarti itu hak Novi ya untuk menanyakan duitnya kemana gitu. Oh iya dong. Kok soalnya si Agus merasa dia namanya tersebar karena si Novi menanyakan duitnya kemana. Ah itu modus saja itu. Ya kan? Spesial si Novi nggak nuntut soal itu. Karena Novi harus pertanggungjawabkan uang itu ke para donaturnya yang mendonasi uang. Persoalan musisi 500 juta, 600 juta, sepanjang uang itu diterima si Agus dan digunakan maksimal untuk pemulihan dia, pengobatan dia, perawatan dia, seterusnya. Itu ada sisa uang. Aku yakin donatur ini, donasi ini juga, pemberi donasi juga ikhlas kok itu. Bang, Mereka juga nggak kenal kok. kalau untuk langkah Agus sendiri nih melaporkan Novi ini sebenarnya kalau abang sebagai praktisi hukum melihat ini suatu Kalau aku lihat itu bluff. Bluff. Aja gertak doang supaya si Novi nggak bikin laporan polisi. itu. Ya. Karena perkara seperti ini bukan 1-2, ratusan gitu. Ya. Sekarang ini udah nggak zamannya lagi menggertak-gertak orang dengan cara begitu kan. Ya. Jadi tahu berterima kasih lah sudah, kalau sudah ditolong orang, ya berterima kasih gitu dong. Bukan malah kamu cari penyakitnya yang bantu kamu, itu nggak bermoral, tau nggak? Dan perkara ini harus ada akhirnya. Supaya jangan jadi modus buat di tempat lain gitu loh. Oke.